Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul husna lil muttaqin al muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa waliyul muttaqin as-salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh qaidul mujahidin qudwatu ghurral muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihaddihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati segenap pembina, pengurus, pengawas Yayasan Taqiyah Rasyidah, yaitu Ustadz Sriyadi dan jajarannya. Yang sangat kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Taqiyah Rasyidah dan seluruh wali santri dan ananda santri dan santriwati yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya dan selalu Allah berikan. Wabil khusus kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan bangga dengan Al-Quran sebagai konsep kehidupan, wabil khusus konsep pendidikan. Karena hanya kembali kepada Quran dan Sunnah dengan iman dan Islam, kita mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan tanpa Islam dan iman, maka kehinaan dunia dan akhirat dan kesengsaraan tak ada ujung pangkalnya. Berikutnya saya ucapkan selamat kepada segenap keluarga besar Taqiyah Rasyidah yang Masya Allah dalam waktu yang sangat singkat berhasil membuka lahan-lahan pendidikan mulai dari TK-nya, SD-nya, kemudian SMP-nya, dan sekarang pondok pesantren. Saya sendiri sebetulnya termasuk orang yang diminta untuk bersama-sama, cuma karena komunikasi kurang lancar dan karena kondisi maka tidak bisa menemani terus-menerus, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya sangat bangga dan sangat bahagia pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir mengawali proses pendidikan. Yang tadi saya mendengar beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban yang saya harapkan Bapak Ibu semuanya tidak perlu gundah, ya, karena ini adalah awal mula perjalanan pondok. Dan alhamdulillah keseriusan dari yayasan, terutama pembina yayasan, dan keseriusan dari pengurus, Masya Allah luar biasa. Dan kalau dari sisi tempatnya ini sangat membanggakan, representatif, dan dari jumlah murid yang diterima dan sarananya, saya kira jauh lebih sempurna dibandingkan ketika kami mengawali dulu di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Untuk itu saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Berikutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan adalah awal memperbaiki suatu bangsa. Pendidikan adalah awal memperbaiki suatu bangsa. Maka memperbaiki pendidikan dan sistem pendidikan dan konsep pendidikan bagian terpenting dalam kehidupan kita.
Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang paling mulia dan paling terkenal adalah Ar-Rabb, yang berarti adalah mendidik. Maka pendidikan akan baik manakala kita yang mendidik adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita dididik dengan pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Apakah selain Allah kami mencari Rabb? Apakah selain Allah aku mencari pendidik, mencari pemilik, mencari pengatur, mencari pembina selain Allah? Padahal Allah Rabba kulli syai'. Allah Rabbnya, pendidik segala sesuatu. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa alam semesta ini diciptakan begitu indahnya. Dan indahnya alam semesta ini termasuk manusia adalah manakala berjalan dalam rel Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sunnah Allah yang telah berjalan sejak dulu. Sejak dulu kala alam semesta memberikan kebaikan. Sejak dulu kala alam semesta memberikan kebaikan dan kebaikan. Baik itu bumi, baik itu langit, baik itu mata air, baik itu tumbuhan, semuanya berjalan dengan baik. Asal kemudian dikelola dengan baik. Dikelola dengan sistem Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam dunia IT, komputer dan lainnya, di sana dikenal yang namanya hardware dan software. Ya, perangkat keras dan perangkat lunak. Dan alat apa saja itu akan indah ketika antara perangkat lunak dan perangkat kerasnya bagus. Dan akan rusak dan akan tidak compatible dan tidak akan baik manakala antara perangkat lunak dengan perangkat keras, antara perangkat keras dengan perangkat lunaknya tidak baik. Komputer perangkat kerasnya dibikin tahun 2019, tapi sistem operasionalnya kita pakai tahun 80, nggak akan jalan, rusak. Ya, demikian juga alam semesta ini akan baik Bapak Ibu manakala kita kelola dengan sistem Allah, kelola dengan Quran. Iya, kalau alam semesta ini kita kelola dengan Quran, maka akan menghasilkan apa? Menghasilkan dokter hafid Quran yang saleh, akan menghasilkan guru yang saleh, yang produktif, akan menghasilkan presiden yang luar biasa, akan menghasilkan rakyat yang begitu produktif dan luar biasa. Tapi manakala alam semesta ini dikelola dengan di luar Quran, pikiran manusia akan tambah rusak dan akan tambah rusak. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Akan muncul dan telah muncul kerusakan di daratan maupun di lautan dengan sebab apa yang diusahakan manusia. Untuk itu barangkali saya ingin menyampaikan sedikit dalam acara tausiah ini, apa tujuan pendidikan itu? Apa indikator keberhasilan pendidikan itu? Ini penting banget untuk adik-adik yang kelas 1 yang baru diterima, kelas 7 yang baru diterima, untuk bapak-bapak agar supaya ikut sharing dengan pondok dan barangkali juga bermanfaat untuk para asatidzah. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan pendidikan sejak zaman dulu kala dan zaman sekarang adalah membentuk insan yang saleh. Insan yang saleh, bukan insan penghafal Quran. Walaupun menghafal Quran bagian daripada modal untuk jadi orang saleh, tapi belum tentu loh penghafal Quran itu saleh loh. Ya, karena Yusuf Hajjaj Ats-Tsaqafi yang menyembelih ulama itu hafal Quran. Ya, yang menyembelih, na'udzubillah min dzalik, Ali bin Abi Thalib adalah hafid Quran pula. Bahkan di dalam Al-Quran hafid Quran ada yang menyeleweng. Bukan ilmu yang tinggi,
Walaupun ilmu yang tinggi diperlukan untuk menjadi orang saleh, tapi belum tentu ya orang yang berilmu tinggi itu kemudian menjadi saleh. Dalam Quranul Karim dikatakan watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka orang-orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, tetapi lepas dari ilmunya, tidak mau menghormati ilmunya, maka jadilah dia orang yang sesat. Malah kemudian dilanjutkan perumpamaan seperti perumpamaan kamatsalil kalb. Kata kalb itu ada dalam Quran, memperumpamakan orang yang punya ilmu tapi nggak menghormati ilmunya seperti anjing. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka menyingkat waktu saya katakan, Bapak Ibu, ternyata kalau Bapak Ibu membuka di dalam Al-Qur'anul Karim ya, kata-kata soleh ya, kata-kata soleh, mana itu HP saya ya. Silakan Bapak Ibu ditulis di dalam Quran as-solihun, as-solihin, akan didapatkan sangat banyak sekali. Allah bicara tentang Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam bicara tentang Nabi Yahya, Nabi Zakaria contohnya, Nabi Yahya, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya wa nabiyyan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Nabi Yahya disebut sebagai as-solihin. Kemudian innahum min ibadina solihin, mereka hamba-hamba kami yang saleh. Oke, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah mengatakan walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Kami memilih Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia dan di akhirat termasuk orang yang salihin, orang yang saleh, termasuk orang yang saleh. Coba kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, apa kata Allah Nabi Yusuf alaihissalam? Tawaffani muslima, matikanlah aku ya Allah, wafatkanlah aku sebagai orang yang saleh. Tawaffani muslima, sebagai orang yang muslim, wa alhiqni, dan susulkanlah kami fi ibadika sholihin, di kalangan hamba-hamba yang saleh. Ini Nabi Yusuf alaihissalam setelah mencapai posisi yang paling tinggi, yaitu posisi seorang raja atau seorang menteri. Kemudian Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau mengatakan ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin ya, dan masukkan aku ya Allah dengan rahmatmu fi ibadika sholihin, di kalangan hamba-hambamu yang saleh ya. Jadi kita berikan contoh bagaimana Nabi Ibrahim pemimpin umat, bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ya, selalu wa adkhilna fi ibadika sholihin wa adkhalnahum fi ibadina sholihin. Dan bumi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hanya akan bumi ini, kalau Allah ingin mengendaki kebaikan, bumi ini akan baik kalau sewaktu-waktu Allah telah melihat orang yang saleh dan mampu mengelola bumi ini secara baik, maka Allah akan berikan bumi ini kepada orang yang saleh. Bumi ini hanya diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Adapun kalau nggak soleh namanya ngerebut ya, ya, perampok-perampok kekuasaan atau perampok-perampok kepemimpinan. Tapi yang paling berhak menerima kepemimpinan adalah orang saleh. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun ya, dan telah kami tetapkan dalam seluruh kitab-kitab suci setelah Lauhil Mahfuz ya, bahwa bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Nah, Bapak Ibu, dan Allah hanya akan mengurusi, Allah hanya akan membimbing, membina orang-orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Inna waliyallah, sesungguhnya waliku itu hanya Allah. Sesungguhnya waliku itu hanya Allah. Sesungguhnya pelindungku hanya Allah. Alladzi nazzalal kitab, yang menurunkan Alkitab,
wa huwa yatawallas sholihin. Dan Allah membina orang-orang yang saleh. Oke, ayat terlalu banyak. Nanti silahkan tulis as-solihun, as-solihin, akan dapatkan ayat yang sangat banyak sekali. Dalam surat Syu'ara, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ali Imran. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa kesolehan adalah cita-cita kita bersama. Nah, orang yang soleh itu orang yang apa? Orang yang soleh itu, kalau dalam bahasa Arab kata soleh itu artinya cocok, ya, like, ya. Jadi kalau di Saudi, adik-adik nanti kalau pergi ke Saudi, itu selalu makanan itu selalu solihun li ghayati kadza. Jadi makanan ini cocok untuk masa ini, gitu ya. Jadi kata soleh itu artinya kecocokan, kelaikan, ya. Kalau makanan yang soleh dimakan, kemudian menimbulkan energi, nggak menimbulkan rasa sakit, itu soleh, ya. Jadi kalau orang soleh adalah cocok sebagai penghuni surga, iya, cocok sebagai hamba Allah, cocok sebagai khalifah di muka bumi ini, ya, cocok untuk memakmurkan alam semesta ini, ya. Maka dikatakan, ya, kalau cari mantu atau cari suami, cari istri, cari yang soleh, ya, itu yang bisa, yang cocok, layak untuk menjadi pemimpin umat, menjadi pemimpin istri. Ya, soleh itu adalah orang yang bisa beramal soleh, ya. Orang yang bisa beramal soleh, orang yang ilmunya diterjemahkan di dalam amal. Amalnya berdasarkan ilmu yang baik, ya, ilmu yang benar. Jadi orang yang saleh adalah orang yang bisa beramal saleh. Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan dalam ibadah kepada Allah seorang pun. Jadi kalau ingin ketemu dengan Allah harus beramal saleh. Iya, harus beramal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang yang beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Man amila sholiha min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah dia beramal soleh. Amal soleh itu Bapak Ibu adalah amal keterikatan hubungan kita dengan Allah, yaitu amal ibadah, ritual ibadah, taqarrub kepada Allah, itu amal soleh. Maka dikatakan zikir, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyat, amalan-amalan yang salihat, yang kekal kebaikannya itu lebih sisi Allah. Kemudian amal soleh juga bagaimana kita bisa menjalin hubungan berbuat baik kepada seluruh manusia. Ya, jadi orang yang beramal soleh adalah orang yang seluruh sekitarnya mendapatkan kebaikan dari dia. Mendapatkan kebaikan dari dia. Maka dikatakan amal yang saleh adalah minimal apa? Tidak pernah mengganggu orang lain. Yang kedua, orang lain selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan darinya. Yang ketiga, mendapatkan senyuman. Ya, mendapatkan senyuman. Badlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Kemudian yang kedua, kaful adha, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Batas Islam itu tidak ada yang terganggu. Kemudian basyasyatul wajh, murah senyuman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ruang lingkupnya apa? Amal saleh dalam sosial. Semua yang keterikatan dengannya mendapatkan kebaikan darinya. Maka Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Semuanya. Orang tua, tadi anak yang soleh adalah anak yang membahagiakan orang tuanya, yang bisa mengantarkan orang tuanya ke surga,
yang mendorong orang tuanya ke surga. Kemudian kepada orang miskin, kepada orang yang yatim, kepada kerabat dekat, kerabat jauh, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, iya, bahkan kepada teman sejawat. Ini. Jadi orang yang saleh adalah orang yang subhanallah memberikan kebaikan kepada seluruh alam semesta. Akidahnya dalam, maka cita-citanya begitu tingginya, komunikasinya kepada seluruh manusia dan semua yang berhubungan dengan dia mendapatkan kebaikan dari dia. Alam tara, apa engkau nggak lihat? Kaifa dzaraballahu matala, bagaimana Allah membuat perumpamaan. Kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha tsabit, akarnya menghujam, akidahnya baik, wa far'uha fis sama, cita-citanya sampai menjulur ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, dia memberikan buahnya setiap saat. Orang soleh itu dia di Indonesia, tapi ternyata orang yang di Saudi mendapatkan kebaikan dari dia. Orang yang soleh itu dia di Indonesia, tapi orang yang Cina sana mendapatkan kebaikan dari dia. Orang Amerika mendapatkan kebaikan dari dia. Bisa nggak? Bisa, itulah pendidikan Quran. Selain soleh beramal soleh, amal natural, maka termasuk juga tadi dikatakan akan dilatih memberdayakan perikanan, perkebunan. Masya Allah, Ustaz Jalan Kathirah, alhamdulillah. Jadi orang yang soleh adalah ya dengan Allah baik, dengan semua manusia baik, dengan alam semesta tidak ada kecuali membangun, memberdayakan dengan baik, mengopeni, memelihara, ya. Maka imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan duri dari jalanan, itu adalah apa? Iman yang paling rendah. Iman yang paling rendah itu menyingkirkan duri dari jalanan, ya. Mazar azarun, mazar al-insanu zar'an fa akalahu tairun au insanun au bahimatun illa kana lahu sadaqah. Tidaklah seseorang menanam satu tanaman, kemudian dari tanah dimakan oleh binatang, ditamani oleh manusia, dibantahkan oleh burung, kecuali semua jadi amal soleh. Inilah. Jadi saya katakan, ini bagi semuanya yang hadir di sini dan termasuk kita juga semuanya, adalah bagaimana kita bisa mencetak anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang prigel, anak yang pinter, ilmunya itu ilmu praktis, ya, ilmu yang bermanfaat, ya. Maka dalam Islam itu yang dipelajari apa? Semua ilmu, ya, semua ilmu, semua ilmu. Jadi permasalahan kita adalah cuma permasalahan bagaimana cara menyampaikan secara efektif, ya. Karena apa? Amal soleh itu nggak bisa diceramahkan. Amal soleh itu nggak bisa diceramahkan. Tapi amal soleh itu harus kita bangun. Bagaimana membangun amal soleh? Bagaimana membangun insan yang soleh, ya. Bagaimana membangun manusia yang soleh? Membangun manusia soleh itu ada dua komponennya. Komponen pertama adalah orang yang memiliki kemampuan eksploratif. Orang yang mampu mengeksplor, mampu memberdayakan semua potensi yang ada. Prigel, cerdas, terampil, itu pertama. Yang kedua, orang yang memiliki kemauan yang kuat, kemauan baja yang tidak bisa dihalangi dengan apapun. Jadi bagaimana kita membangun kemampuan dan kemauan, ya. Kemampuan dan kemauan yang baik. Nah, bagaimana cara membangun kemampuan, ya. Membangun kemampuan itu pertama dengan kecerdasan berpikir. Jadi ternyata berpikir itu penting, ya. Latih berpikir membangun. Berpikir macam-macam Bapak Ibu semuanya. Di antara cara berpikir itu berpikir positif. Di antara berpikir positif itu nggak suka nyalain orang, nggak suka nyalain orang lain. Kalau ada masalah yang disalahin diri sendiri. Contohnya siapa berpikir positif yang luar biasa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu yang dosa adalah iblis. Iblis yang goda beliau. Tapi beliau tidak pernah menyalahkan iblis. Yang beliau salahkan adalah dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Bukan berpikirnya iblis. Iblis itu yang nakal, iblis itu yang berbuat durjana, iblis yang goda, tapi dia nyalain siapa? Nyalain Allah, bukan nyalain diri sendiri. Rabbi bima aghwaytani.
Jadi dia kurang ajar, dia buat kesesatan yang disalahi Allah, bukan dirinya sendiri. Ini cara berpikir, ya. Berpikir runtut seperti berpikirnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau mentakwilkan mimpi, kemudian langsung dipraktekkan bagaimana cara mengantisipasi adanya paceklik selama 7 tahun itu. Beliau memberikan arahan. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengantarkan orang berpikir secara baik, berpikir secara sunani, berpikir bersama-sama, tidak individual. Ya, kita coba kalau berdoa walaupun sendiri tetap disunahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Indonesia itu hancur karena apa? Semua berpikir masing-masing. Padahal kerusakan Indonesia karena bersama-sama. Ya. Contohnya apa, Bu? Semuanya berpikir individualistik, nggak berpikir bersama-sama. Contohnya Indonesia itu kan mayoritas Islam, ya, benar nggak? Katanya mayoritas Islam. Tapi saya tanya, yang menguasai parlemen orang Islam atau di luar Islam? Undang-undangnya Islam atau bukan? Apakah aturan di Indonesia menghormati kaum muslimin, ulama? Ini jadi pertanyaan. Jadi ternyata kita itu Islamnya akhirnya ya Islam formalistik, bukan Islam substantif. Oke, karena waktu sangat mepet ya. Saya katakan pertama berpikir cara ya. Dalam Quran Bapak Ibu mengajari kita berpikir positif, berpikir cerdas. Yang kedua adalah pengalaman. Nah, ini penting. Pengalaman. Jadi orang itu akan bisa memiliki kemampuan kalau punya pengalaman. Ya. Sebagaimana pengalaman nikmatnya qiyamul lail. Pengalaman nikmatnya berdoa. Pengalaman memotivasi diri dengan Al-Qur'anul Karim. Juga pengalaman nikmatnya membantu teman. Pengalaman bahagianya ketika menjadikan orang tua bisa tersenyum. Pengalaman berziarah kepada orang sakit. Pengalaman menanam. Pengalaman memelihara, berternak. Itu semuanya. Kalau orang punya pengalaman dan punya kecerdasan, nanti subhanallah dia akan luar biasa. Sebagaimana pengalaman berkomunikasi. Maka saya katakan pondok itu jangan punya bayangan pondok itu semuanya sudah ready semuanya. Nah, kalau itu bukan pondok itu. Pondok itu harus banyak masalah. Dan bagaimana anak tidak menyerah dengan masalah, tapi menghadapi masalah dengan komunikasi yang baik. Komunikasi dengan teman, komunikasi dengan ustadznya, komunikasi dengan pembimbingnya. Sehingga apa? Nanti di suatu saat ketika terjun di lapangan banyak menghadapi masalah, sudah biasa menghadapi masalah. Ya. Jadi itu, jadi punya pengalaman dan punya kecerdasan. Yang kedua, bagaimana menjadikan orang itu punya kemauan, mohon maaf. Orang itu masalahnya sebetulnya masalah kemauan, Pak. Orang itu kalau nggak punya kemauan berbuat baik, kemauan muslim, kemauan iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang kafir, memang dirinya tidak mau belajar, dirinya memang tidak mau beriman, kata Allah, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulam maka nuliyuminu illa ayyasha Allah. Coba kalau seluruh malaikat itu kita datangkan untuk ngomongin anak yang nakal, yang nggak mau beriman. Contohnya anaknya Nabi Nuh. Ya. Kemudian yang mati itu dibangunkan semuanya untuk cerita bagaimana pahitnya diadab di kubur, untuk ngomongin orang itu supaya beriman. Dan semua datang untuk ngomongin dia. Maka nuliyuminu illa ayyasha Allah. Mereka tidak mau beriman kecuali Allah kehendaki. Artinya kemauan itu penting banget. Orang itu Pak, kalau ingin punya kemauan kuat, walaupun anak kecil 3,5 tahun, bisa menghafali Quran jauh lebih banyak, lebih cepat daripada orang tua sudah 100 tahun Pak. Bapak ngomong 100 tahun udah pikun. Artinya apa maksud saya? Orang yang punya kemauan itu ngapalin Quran cepat. Tetapi kalau orang nggak punya kemauan Pak, Bapak sudah hafal Quran belum? Belum. Mau ngapal? Iya. Tapi setelah ditanya 10 tahun yang datang udah apa belum? Belum. Loh, kalau memang memiliki kemauan pasti punya planning ya. Pasti dijalanin itu. Jadi untuk itu kemauan yang bertekad belajar itu penting. Obsesi itu penting. Ini ya. Jadi bagaimana membangun kemauan anak yang kuat. Lah kemauan anak yang kuat
itu dibangun dua hal. Pertama kecerdasan otak, kecerdasan hati, kecerdasan berpikir. Yang kedua apa? Idealis. Idealis. Jadi pendidikan yang paling penting itu menanamkan idealis, menanamkan cita-cita yang tinggi. Bahwa cita-cita saya adalah ridha Allah. Ridha Allah itu sangat murah dibayar dengan kematian. Ya, artinya walaupun orang mati kejar, walaupun dia mati, yang penting dapat ridha Allah. Coba kalau orang itu siap mati untuk cari ridha Allah, ditakuti apa? Mau dibunuh ya terserah. Wong dia cari ridha Allah kok. Maka sebagian para sahabat dengar kata Nabi, siapa yang berperang? Ini waktu itu perang loh. Wah, saya tidak mengizinkan bom, walau mengizinkan teroris ya. Ini dalam peperangan di perang Badar. Kata Nabi, siapa yang mati berperang di hari ini, maju dan tidak mundur, maka dia di surga. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau saya mati di mana ya Rasul? Di tangannya ada 7 biji kurma. Di mana ya Rasul? Di surga. Kata dia, ya Rasulullah, saya masuk surga harus nunggu makan 7 kurma. Pak, mohon maaf Pak, makan 7 kurma itu berapa lama sih? 1 menit. Dia mengatakan, kalau saya harus masuk surga harus nunggu makan kurma terlalu lama. Maka kurmanya disingkirkan dan maju mati syahid dia. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, obsesi itu penting banget. Ya. Kalau orang punya kemauan kuat, hatta istri baru, ya, walaupun dia sudah punya istri 1, istri baru gitu ya, itu tidak akan menghalangi dia untuk berjuang. Ya, Handolah, seorang sahabat besar. Beliau punya obsesi masuk surga karena dia tahu surga. Ya, dia melihat hatinya dengan surga. Ya, melihat surga dengan hatinya. Dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kami itu kalau pas di sisimu ya Allah, surga dan neraka di pelupuk mata ya Rasulullah. Tapi kalau udah pulang gaul dengan anak dan istri banyak lupa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wallah, engkau kayak begitu ya. Coba kalau imanmu begitu tinggi, ya itu disalami oleh malaikat di tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian. Ternyata ini yang selalu menyertai beliau. Beliau ngomongnya saya munafik. Wah, munafiknya beliau itu apa Pak? Beliau jadi pengantin baru, tapi nggak tahu itu apakah pengantin yang pertama atau kedua, nggak tahu. Yang jelas pengantin baru beliau. Ya, ketika dengan istrinya malam pertama dengar jihad, ditinggalkan istrinya, terjun ke medan laga, kemudian mati syahid. Sampai Rasul bilang, loh, tanyakan kepada keluarganya, kenapa kok sampai dimandikan oleh malaikat? Ketika tanya keluarganya, ternyata dia belum sempat mandi junub. Artinya apa? Orang yang punya kemauan yang tinggi untuk masuk surga, kematian itu kecil. Dan orang yang ingin surga dan takut pada neraka, mau disogok berapa, itu nggak akan bisa Pak. Ya, nggak akan bisa. Contohnya, Sa'id ibnul Musayyib itu punya anak putri, subhanallah, ceritanya panjang, bukan di sini ya. Anaknya itu dilamar oleh anak raja. Yang lamar ngomong, ya Sa'id, telah datang kepada anda dunia dan seisinya. Dulu itu kalau anak raja memiliki semuanya ya. Memiliki semuanya kalau anak raja itu. Tapi kata Sa'id bin Musayyib, atubashiruni bijanaha ba'udah. Oh, engkau ngasih kabar gembira saya dengan 1 sayap nyamuk. Artinya apa? Dunia dan seisinya, anak raja engkau iming-iming saya. Wallahi, dunia dan seisinya di sisiku seperti sayap nyamuk. Enggak lebih daripada sayap nyamuk. Maka anak saya tidak akan berikan kepada anak raja. Gara-gara itu apa? Beliau dikebukin. Sampai nggak sempat sholat asar. Padahal beliau mengatakan kemauan beliau, bayangkan. Kita selama ini mohon maaf Pak, sholat jamaah itu alasannya untuk meninggalkan banyak ya. Nggak usah dibikin-bikin banyak, udah gitu ya. Beliau ulama besar, pasti sibuk. Beliau mengatakan, wallahi ma sallaitu mundu khamsina sanah wa kabbaral imam ila ana wara'ahu. Jadi semenjak 50 tahun beliau itu sholat di belakang imam di Masjid Nabawi selama 50 tahun, takbiratul ihram sudah di belakang imam. Lah beliau punya kemauan kuat untuk masuk surga, sehingga walaupun digebukin, walaupun dia tolak aja, dia nggak mau. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemauan yang kuat kalau mana orientasi hidup kita hanya ridha Allah. Orientasi kita surga. Sehingga kalau orang punya idealis kuat, Pak, mau disogok berapa? Kayak Nabi, kayak Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Bayangkan, Nabi Sulaiman itu mengajak Ratu Bilqis untuk masuk Islam. Dan Ratu Bilqis ingin nguji integritas
Nabi Sulaiman dikirimi hadiah. Nah, sebetulnya sogoan ya, tapi bahasanya hadiah. Nah, bayangkan aja, Ratu Bilqis kira-kira nyogoknya berapa? Sulaiman itu punya dunia dan seisinya semuanya. Mau disogok berapa? Pasti besar banget. Tapi kata beliau orientasinya akhirat. Ketika sekolah atumitun ini bimal, ente mau nyogok aku, ente mau nyogok saya. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Yang Allah berikan kepadaku lebih banyak yang kalian. Sehingga orang beriman itu ya mau disogok berapa? Mau disogok berapa? Kalau iman beneran ya Pak. Dia mengatakan, lu mau ngasih berapa? 1 triliun, 2 triliun. Senyum dia. Karena apa? Sholat 2 rakaat saya sebelum subuh itu dunia dan seisinya. Saya tidak akan menghilangkan dunia dan seisinya daripada 1 triliun. Tapi yang sekarang ini karena orientasi akhirat gak ada. Ya. Kemarin ketika pemilu ada orang ngomong, saya punya adik kelas. Itu sebagai pengacara kubu sono gitu ya. Itu paling rendah itu pengacara itu. Tahu nggak gajinya? Gajinya cuma 5M. 5M gede atau kecil? Gede atau kecil? Yo tergantung. Ya. Kalau orang ingat akhirat, 5M nggak ada apa-apanya. 1 triliun nggak ada apa-apanya. Seluruh dunia isi nggak ada apa-apanya. Tapi bagi yang nggak ingat akhirat, 5 triliun, 5M, yo gede banget. Karena memang kelasnya kelas begitu ya. Kelas kambing dan kelas ini ya. Lah untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saya cuma mengatakan kita harus menjadikan orang itu orang soleh. Dan orang soleh itu adalah orang yang memiliki idealis tinggi, orang yang memiliki kemauan tinggi, orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi, dan orang yang memiliki pengalaman tinggi. Maka saya katakan di sini, walaupun orientasinya orientasi tahfidz Quran, ilmu ada 2, ilmu ghayat dan ilmu wasail. Ilmu tujuan yaitu akidah, akhlak itu tujuan harus kita kuasai. Tapi ilmu wasail, ilmu sarana, dan sarana tergantung ya. Sarana banyak, tapi yang penting anak itu menguasai sebagian sarana untuk bisa memperjuangkan dinul Islam ini. Insya Allah tidak ada yang disepelekan, ilmu semuanya diberikan, cuma dengan cara daripada diberikan 3 tahun, kalau bisa diberikan setahun, kenapa? Kenapa nggak diberikan setahun ya? Maka kita ingin hafidz Quran dokter, hafidz Quran jenderal, hafidz Quran ya, insinyur, hafidz Quran, begitu yang kita berikan. Ini mudah-mudahan menjadi apa? Arahan pendidikan kita. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan seperti para nabi dan para rasul yang solihin, para pemerintah dan para raja dan para ya khalifah yang solihin dan para cendekiawan yang solihin. Karena apa? Terakhir kali Bapak Ibu, saya selalu ngomong, kalau kita ingin cita-cita apa? Kiai, profesor. Ya, banyak kiai profesor ternyata celaka juga ternyata. Menjual idenya, menjual akidahnya ternyata keprofesorannya, kekiaiannya nggak ada gunanya. Karena menjual akidahnya, yang kita inginkan menjadi orang yang soleh. Setelah soleh, silakan jadi profesor, silakan jadi jenderal, hatta nggak jadi apa-apa. Yang penting soleh, maka dia lebih bermanfaat daripada dunia dan sisinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.